Apakah kita sudah menentukan pilihan kepada kehidupan dan berkat? Atau jangan-jangan itu hanya sebuah slogan bagi kita? Atau sebuah hiasan manis, hiasan bibir kita semata? Tapi firman Tuhan ini betul-betul membongkar secara terang-menerang. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh memilih kehidupan dan berkat, maka syarat dan ciri pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan adapun topik renungan kita pada kesempatan ini, pilihlah kehidupan dan berkat. Firman Tuhan akan kita baca dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu kita pahami ketika mendalami Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20 ini, kita perlu memperhatikan konteksnya. Kenapa saya katakan demikian? Perlu kita tahu bahwa kitab Ulangan itu menceritakan ulang perjalanan bangsa Israel dalam pengembaraan di padang gurun. Dan tentunya karena ini sudah masuk ke pasal yang ke-30, berarti ini menunjukkan masa akhir, saat-saat terakhir pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, yang mana mereka sebentar lagi akan masuk menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa merasa berkepentingan untuk mengingatkan bangsa ini supaya betul-betul menentukan pilihan secara bijaksana. Kenapa pilihan ini menjadi sangat penting? Karena pilihan ini sangat menentukan akan jadi apa mereka pada masa atau waktu-waktu berikutnya. Demikian juga dengan saudara dan saya, Bapak Ibu, dimanapun berada saat ini, saya mau mengatakan begini kepada kita. Pilihan yang kita jatuhkan sekarang ini, itu mutlak bahkan turut sangat menentukan akan jadi apa kita nanti. Kalaulah pilihan kita saat ini adalah pilihan yang jatuh kepada pilihan yang salah, maka hal itu akan menjadi resiko yang akan kita tanggung di waktu-waktu berikutnya. Apalagi kalau kita tidak mau secara tepat dan segera untuk berbenah dan mengevaluasi diri. Saudara-saudara, saya perlu kembali mengingatkan kepada kita bahwa memang dalam perjalanan hidup ini, mulai dari kita bangun pagi sampai kita kembali menuju tempat tidur kita di malam hari, setiap waktu, setiap saat, banyak hal dalam hidup kita diwarnai dengan pilihan-pilihan. Dan kita harus mengambil keputusan. Tidak mungkin kita netral. Tidak mungkin kita ada di tengah-tengah. Tapi kita harus mengambil keputusan. Harus mengambil pilihan, saudaraku. Karena setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita ini, ada banyak hal di mana kita harus menjatuhkan dan menentukan pilihan. Maka oleh sebab itu, kita harus betul-betul mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya di tengah-tengah pilihan yang diperhadapkan dalam hidup ini, kita boleh menentukan pilihan kepada pilihan yang benar.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini pun sangat jelas yang mana Musa memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap bangsa Israel saat-saat di mana bangsa Israel ini sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Dan tentunya nanti kita tahu betul bahwa yang membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan bukanlah Musa, tetapi Yosua, abdi Musa. Tetapi Musa merasa berkepentingan untuk memberikan penegasan khusus kepada bangsa Israel supaya bangsa ini betul-betul mengambil keputusan yang benar, mengambil keputusan yang tepat, sehingga mereka menentukan pilihan yang benar pula. Dan di sini dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saudara, inilah memang dua sisi segi dari pilihan hidup. Ada kehidupan, ada kematian. Ada berkat, ada kutuk. Kalau coba saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, apa yang Bapak Ibu Saudara pilih? Maka jawabannya akan segera muncul, kehidupan dan berkat, bukan kematian dan kutuk. Tetapi hal itu akan terkoreksi, terevaluasi sendiri nanti ketika kita bandingkan dengan ayat yang ke-20. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam ayat yang ke-20, di sini dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, perlu kita perhatikan secara serius bagian ayat ini. Ada penekanan penting yang betul-betul ingin menyadarkan kita bahwa di sini dikatakan ternyata pilihan yang kita buat bukan hanya bermanfaat, berdampak kepada diri kita yang menentukan pilihan, tapi juga kepada keturunan berikutnya. Sekarang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apa yang akan kita siapkan kepada generasi berikutnya? Apa yang betul-betul kita rencanakan kepada generasi berikutnya? Kalau kita ingin menurunkan kematian, menurunkan kutuk kepada keturunan kita, maka sesungguhnya itulah menjadi gambaran dan warna kehidupan yang kita pilih di dalam masa kita hidup. Tapi kalau kita memilih kehidupan dan memilih berkat, maka sesungguhnya dampak dari pilihan kita atas kehidupan dan berkat itu akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan tadi, pilihan yang kita jatuhkan hari ini itu mutlak menentukan bagaimana kepada masa-masa, waktu-waktu berikutnya, bahkan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya kepada kita, kita memilih yang mana? Kehidupan dan berkat atau kematian dan kutuk? Mungkin Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, akan segera menentukan pilihan bahwa memang yang dipilih adalah kehidupan dan berkat. Benarkah kita konsisten dengan pilihan kita itu? Benarkah kita betul-betul menempatkan hidup kita sesuai dengan pilihan itu? Atau jangan hanya itu merupakan suatu hiasan bibir semata? Kalau orang sekarang sering mengatakan harmoko, hari-hari omong kosong. Tidak ada sesuatu yang kita buktikan daripada ucapan kita dan pilihan yang kita putuskan. Ada banyak orang sekarang ini segera mengambil keputusan ketika menjawab pertanyaan ini, yang saya pilih Pak Pendeta adalah kehidupan dan berkat, bukan kematian dan kutuk. Pertanyaan saya, benarkah kita menentukan pilihan yang seperti itu? Jangan-jangan kita hanya dengan mulut kita berkata, kita menentukan pilihan kepada kehidupan dan berkat, tapi sesungguhnya kita berada di dalam cara hidup yang memilih kematian dan kutuk. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini secara tegas dan eksplisit terang-menerang menjelaskan apa bukti kita memilih kehidupan dan berkat. Ayat yang ke-20 kita perhatikan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Ciri orang yang menentukan pilihan kepada kehidupan dan berkat. Yang pertama itu mengasihi Tuhan Allah. Ayat-ayat yang lain yang saling melengkapi dalam bagian firman Tuhan, bahkan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, kita lihat dulu sebentar. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan? Dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Tadi Ulangan 30 ayat 20 berkata, kalau kita betul-betul menentukan pilihan untuk memilih kehidupan dan berkat, maka syarat dan ciri pertama yang tidak boleh tidak adalah kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 berkata tadi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan yang Esa berarti tidak ada ilah-ilah lain. Tidak ada berhala-berhala lain yang kita tempatkan, yang kita yakini, yang kita pegang teguh dalam hidup kita. Makanya ayat 5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ada di situ diulang-ulang kata-kata yang sama. Apa itu? Segenap, segenap, segenap. Kalau yang namanya segenap berarti tidak ada yang disisakan. Tidak ada lagi hati kita yang menyimpang kepada yang lain selain dari penyembahan kita kepada Allah. Saudara, benarkah kita sudah menentukan pilihan kepada kehidupan dan berkat? Atau jangan-jangan itu hanya sebuah slogan bagi kita? Atau sebuah hiasan manis, hiasan bibir kita semata? Tapi firman Tuhan ini betul-betul membongkar dan menelanjangi secara terang-benderang. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh memilih kehidupan dan berkat, maka syarat dan ciri pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan.